warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV. Senang sekali kita berjumpa kembali di diskusi khusus di Naraisya. Saat ini saya sedang berada di kantor Camat Sumbawa, dan saat ini saya sedang bersama dengan Camat Sumbawa tentunya. Kalau pemirsa DRTV sudah sangat mengenal dengan beliau ya. Beliau beberapa kali telah menjadi camat sebelum menjadi Camat Sumbawa. Track recordnya sudah sangat menggema di seluruh Sumbawa ini. Beliau pernah menjadi camat Empang, kemudian pernah juga menjadi camat Alas Barat, benar ya Pak ya? Kemudian Sekcam Empang. Sekcam Empang, kemudian camat Alas Barat, kemudian camat Lantung, dan terakhir sebelum menuju Sumbawa beliau menjadi camat Lunyuk, benar ya? Benar. Dan pemirsa, saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Andes Iwan Sofyan. Apa kabar nih Pak Camat? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Udah izin saya buka ya, udah vaksin. Silakan Pak Camat. Oke. Pemirsa, kita berada di terasnya kantor Camat Sumbawa, jadi memang langsung berinteraksi dengan alam. Saya menerima informasi yang begitu menggetarkan hati nih Pak Camat, bahwa prestasi Anda ini luar biasa, pernah menjadi kecamatan terbaik ya di tahun 2016 Waktu di Lantung. Yeah. Berarti Lantung itu kecamatan terbaik di Kabupaten Sumbawa. Yeah. Oke, nanti kita tanya pemirsa apa saja inovasi beliau. Kemudian meraih top 10 inovasi NTB Novik tahun 2017, top inovasi 99 tingkat nasional tahun 2017, top inovasi 40 tingkat nasional tahun 2018. Itu diantaranya saja pemirsa, masyarakat Sumbawa ya. Saya yang bikin penasaran nih Pak Camat, saya melihat interaksi Anda dengan masyarakat, kemudian inovasi-inovasi yang Anda buat di kecamatan yang Anda pimpin gitu. Di Lantung, saya sampai sekarang belum pernah ke Lantung. Belum pernah ke Lantung. Ya, kepengen banget, hanya melihat postingan teman-teman dan dikirim khusus juga oleh teman-teman. Ya. Saya melihat banyak sekali tanaman, hampir di semua rumah. Ini melihat dari media sosial. Kemudian di Lunyuk, luar biasa juga gerakan Anda di sana. Tentunya masyarakat Kecamatan Sumbawa memiliki harapan yang besar kepada Pak Camat, termasuk saya penasaran gitu. Kalau memimpin itu pasti sudah punya semacam rencana kan, ya, betul. Semacam ini Sumbawa, Kecamatan Sumbawa karakternya seperti ini, maka akan aku giniin. Benar nggak sih Pak Camat? Sudah ada rencana, sudah membaca karakter gitu kan? Sudah pastinya mungkin sudah mencari tahu kebutuhan apa yang ada di sini, dan itulah yang menjadi kekepoan saya, kalau anak sekarang bilang kepo kan gitu. Yeah. Nah, saya penasaran, Pak Iwan mau apain sih Kecamatan Sumbawa? Langsung ini. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DRTV. Saya begitu menerima pemberitahuan dari ownernya nih, Mbak Dina yang cantik ini. Datang ke rumah, coba kita ngobrol. Yang pertama yang kita kepo tuh beliau sendiri nih. Kita sampaikan, Mbak, ini kita jebak. Mbak, kalau pernah menjadi sekcam di Empang, kemudian Alas Barat pernah juga di sana menjadi camat teladannya, kemudian ke Lantung. Kenapa? Iya, karena teladan menurut beberapa sisi saja, enggak di semua sisi. Iya. Kemudian kecamatan terbaik di Lantung dengan inovasi pariwisata desa itu lahir di sana, kita sama Bang Jack.
sama teman-teman yang luar biasa, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian di Dunyuk dengan Grastusadu. Mbak, kita camat di dalam sistem kepemerintahan secara bertingkat ini, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, itu mempunyai strata kewenangan tersendiri. Oke. Ya, masing-masing dengan kewenangan. Dalam kepemerintahan kita sekarang ini, dulu memang camat pernah ada visi misinya dia. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Visi misi itu hanya bupati, ya, pasangan bupati dengan visi misinya. Kemudian dengan visi misi itulah dilahirkan program-program percepatan untuk mewujudkan. Kalau kita Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban, ya, ada 10 program yang harus kita jalankan untuk mewujudkan itu semua. Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban, ya, atau Sumbawa Gemilang yang berkeadaban? Yang berkeadaban. Ya, artinya ini harus kita terjemahkan. Nah, penerjemahan untuk menjadi Gemilang yang berkeadaban itu adalah melalui 10 program unggulan ini. Ya, betul. Nah, saya sering mengatakan bahwa karena camat tidak punya visi misi, tetapi camat harus bisa menerjemahkan dari 10 program unggulan itu dalam seninya. Nah, Mbak, kalau Alas Barat, Lantung, kemudian Dunyuk, bisa kita rubah enggak begitu plek langsung kita lakukan sesuatu banyak hal, enggak. Lantung saja yang kecil, yang hanya 4 desa, yang penduduknya hanya 3.800 sekian orang itu, kami butuh waktu 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan untuk bisa memulai tahapan. Kenapa? Enggak semudah apa yang kita bayangkan. Kita masuk ke wilayah, camat ini harus berinteraksi dulu, membangun komunikasi sosial, hubungan sosial ini. Apa tujuannya? Supaya camat bisa memperoleh trust. Kalau kita sudah ada trust, baik itu dari perangkat desa, dari masyarakat, maka mudah kita masukkan pengaruh. Ini problema kita ketika kita tiba-tiba masuk langsung menjalankan sesuatu tanpa kita hubungan trust. Pertanyaan saya, berapa lama Mbak Dina mengenal saya? Baru hari ini kan kita bisa ketemu. Seperti itulah kira-kira. Kalau saya dulu mengagumi Mbak Dina dengan tayangan-tayangan yang sangat inspiratif, hari ini kita baru bisa ketemu. Nah, itu pun sama. Ketika ini disodorkan 10 program unggulan, nggak serta-merta bisa langsung kita laksanakan. Melalui apa? Tapi kebutuhan kecamatan kan beda-beda. Beda, benar. Kalau kita bicara kebutuhan berbeda-beda, itulah saya terus terang begitu masuk kota agak stres, Mbak. Sampai hari ini. Agak stres. Stresnya. Oke, nah ini menarik nih. Stresnya di mana nih? Stresnya, bayangkan kalau kita di desa itu menjalankan undang-undang yang berbeda. Menjalankan undang-undang pemerintahan desa. Undang-undang desa maksudnya. Undang-undang desa. Okay. Beda ketika kita bicara tentang kelurahan. Yang juga undang-undangnya beda. Iya, Mbak. Kalau desa itu khusus undang-undang, maka kita di kota itu undang-undang pemerintahan daerah, di kelurahan itu masa itu. Kelurahan juga masuk di situ. Nah, walaupun secara eksplisit maupun implisit disebutkan bagaimana desa, karena kita juga di undang-undang pemerintahan daerah itu mengatur bagaimana camat juga melakukan aksinya di desa, tetapi juga di kota yang sangat spesifik. Nah, dan yang bikin stres masuk Sumbawa apa? Bayangkan stresnya, ya, karena kita berhadapan dengan masyarakat perkotaan satu, yang aksesibilitas dengan layanan-layanan dengan pusat-pusat pemerintahan sangat dekat, pasarnya dekat, kemudian semua apa yang dia butuhkan itu dekat, sehingga ketika ada kesalahan sedikit saja diperbuat di tingkat bawah, mereka bisa akses langsung ke kabupaten. Kemudian belum lagi persoalan kalau kita berada di ibu kota kabupaten, kota Samawaria, kota Sumbawa besar ini, Mbak. Maka implikasinya ada kegiatan-kegiatan yang kabupaten yang juga satu di sini juga tempatnya. Maka beban-beban yang sangat terasa di kita itu besar. Sangat besar.
Ya, taruhlah ini camat, kantor camat Ya. dekat sekali dengan pendopo, dekat sekali dengan kantor bupati, dekat sekali dengan semua dinas. Kali kalau person itu langsung. Beda kita kalau di kecamatan, jauh, Jauh, ya. nggak bisa langsung plek. Nah, Maksudnya gimana Pak Camat? Apakah karena masyarakat kota dekat dengan pemerintahan kabupaten, kemudian bisa langsung, jadi seolah-olah kantor camat nggak berfungsi seperti itu maksudnya? ini kan tergantung kita dalam rangka terjemahan. Nah, kalau prinsip kita adalah sejauh mana kita masyarakat kita edukasi. Kalau ada hal-hal yang bisa kita selesaikan di kecamatan, udah jangan ke kabupaten deh, di sini. Di sini aja. Nggak usah harus biar kabupaten memikirkan skala makronya kita. Tetapi kan ini terjadi sama halnya ketika ada warga yang seharusnya dia nggak usah ke camat, cukup sampai lurah selesai. Banyak contoh-contohnya, tapi nggak usah kita uraikan satu persatu. Nah, ini kan persoalan komunikasi saja. Makanya hari ini kita ingin mendudukkan semua. Ayo Pak Lurah, mana yang bisa Bapak selesaikan, Ibu selesaikan, Ibu Bapak Lurah, jangan naik ke kecamatan. Kita memikirkan ini. Sama halnya juga dengan masyarakat ketika langsung ke kabupaten tanpa pelibatan kita hari ini. Nah, kita bisa cukup sampai di kecamatan, udah selesai di sini. Sama ketika persoalan warga kita. Warga kita hari ini seharusnya kalau ada sampah di depan rumah nggak usah teriak, pemerintah itu udah sampah di depan saya. Nggak usah. Ayo kita pungut, kita urus, jangan bakar, olah. Nah, inilah yang membuat kita hari ini harus terbangun kesadaran itu. Nah, mungkin masyarakat memang nggak tahu bahwa dia harus berurusan di sini, kemudian selesai di sini, kan? Ini persoalan. Kata kemungkinan inilah menandakan bahwa di sini ada disparitas komunikasi. Nah, itulah kita harus mengembalikan sekarang bahwa setiap agen oknum aparatur dia itu adalah harusnya bisa memberikan publish informasi tentang itu semua. Cuman lagi-lagi dia paham nggak tugasnya. Nah, persoalan inilah yang harus sekarang camat memimpin, karena dia camat ini adalah pembina ASN dalam lingkup kecamatan. Maka kami nggak boleh bina dari kantor kecamatan saja, harus turun. Kejar setiap hari itu saya target minimal 5 titik saya harus turun. Pak Camat. Nah, saya belum menjawab stresnya nih. Stresnya, ya. Tingkat tuntutan warga kota ini kan besar. Mentang-mentang camatnya bukan tuntutan ke sini. Saya membaca begitu saya disumpah untuk menjadi camat Sumbawa. Saya lihat di media sosial kita di Facebook. Jadi euforianya seakan-akan memberikan saya ini beban yang wah gitu. Seolah saya bisa menyelesaikan semua persoalan hari ini ke depannya. Nah, inilah yang harus kita edukasi. Disparitas antara harapan warga dengan tingkat kewenangan kemampuan camat itu yang harusnya kita komunikasikan sekarang. Bahwa camat itu sampai di sini loh kewenangannya. Bahwa camat ini aja yang bisa lagi, dia sifatnya fasilitatif, pembinaan, apa segala macam. Tidak ada yang berbau pembangunan fisik, apa segala macam. Nah, kemampuan kita inilah hari ini. Saya berharap DRTP mengedukasi ini. Baik, ini yang menjadi menarik tentunya Pak Camat buat saya, karena begitu saya memposting rencana wawancara kita gitu, yang paling banyak respon baik Japri maupun mungkin bisa dilihat langsung di Facebook saya, itu bukan lagi ke menyampaikan permasalahan, tetapi lebih ke harapan bahwa ternyata memang aura Bapak ini mungkin memang sudah seperti itu. Mereka menyampaikan, wah saya yakin kalau Pak Camat Iwan, saya yakin selesai sudah masalah di Kecamatan Sumbawa, tanpa memberitahu apa masalahnya gitu kan. Artinya ya inilah karisma yang telah Anda bentuk dengan karakter diri Anda sendiri selama menjadi camat beberapa kecamatan. Maka begitu masuk Sumbawa,
sepertinya saya melihat lebih dari separuh masyarakat Kecamatan Sumbawa itu berterima kasih dengan Bupati dan Wakil Bupati saat ini menghadirkan seorang Iwan Sofyan di Kecamatan Sumbawa. Nangis ini. Jadi ini entah menjadi derita Bapak atau entah menjadi tantangan, entah menjadi apa, ini yang saya kurang paham. Yang jelas karisma yang sudah Bapak bentuk selama ini kemudian membuat kami semua, termasuk saya ini warga Kecamatan Sumbawa ya Pak Camat, itu sudah tidak lagi mengeluh, seolah keluhan itu akan Anda selesaikan karena camatnya oke gitu kan. Saya nangis ini. Baik, kemudian tadi Pak Camat menjelaskan batasan-batasan kewenangan. Betul. Kemudian camat sekarang tidak memiliki visi misi, ya. Berarti camat sekarang itu menerjemahkan visi misi pimpinan daerah tertingginya. Betul. Bupati, Wakil dan Bupati. Wakil Bupati. Pasangan. Ada 10 visi misi yang Program unggulan. ya, program unggulan yang dicetuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini yang terkemas dalam jargon Sumbawa Gemilang yang berkeadaban. Yang berkeadaban. Oke, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda menerjemahkan 10 program unggulan tersebut dengan mensinkronisasikannya dengan kebutuhan Kecamatan Sumbawa, juga mensinkronisasikannya dengan harapan seluruh masyarakat Kecamatan Sumbawa yang sudah terlanjur mencintai karisma Anda dan berharap bahwa Anda akan menyelesaikan semua permasalahan di sini. Mbak, ya, bagi saya tangkap ini kan peluang ya. Orang menaruh harapan itu peluang besar bagi saya hari ini. Artinya ada waktu yang terpotong nanti. Kalau Lantong saya butuh 9 bulan untuk penyesuaian. Mungkin kota karena mereka sudah mengenal bisa jadi 3 bulan. Bisa jadi lebih cepat. Bisa jadi lebih cepat. Ini kan keuntungan bagi saya ini sekarang nih Mbak. Benar. Ya. Tapi nggak cukup. Nggak cukup dengan hanya trust. Ya. Mbak Dina tadi sudah list ini. List banyak. Dan listnya sama. Sama listnya lagi. Cuman kita belum menggeser ini. Ini yang nomor 1 atau yang bawah? Enggak. Bagi kita ini harus kita laksanakan secara paralel. Nah untuk itu bagaimana supaya semua masalah-masalah ini, ayo kita kerjakan dengan gotong royong dulu yuk. Gotong royong, dan gotong royong. Nah pertanyaan gimana sih supaya masyarakat mau bergotong royong? Susah Pak Camat. Susah kan? Ya, menurut Mbak, oke, susah. Saya akan buktikan bahwa nggak susah. Bagi kita nggak ada yang kata susah. Yang susah hari itu adalah kadang-kadang otak kita, karena kita merasa diri bekerja hanya seorang diri. Nah inilah kita dalam inovasi itu nggak boleh stuck dari situ. Mbak, untuk menyelesaikan banyak keinginan, kebutuhan warga kita, maka kita harus siap dulu ini, siap. Makanya saya bilang dengan Bapak Ibu Lurah, ayo dong kita benahi internal kita dulu, internalisasi lingkungan kerja kita masing-masing. Camat memastikan dirinya, sekcam, kepala seksi. Oke, Pak Camat, tadi Anda bilang bahwa Anda ingin membuktikan bahwa masyarakat kota bisa diajak bergotong royong. Ya. Ya kan? Kemudian sangat bisa. Sangat bisa ya. Oke, nanti kita lihat. Oke. Nanti kita lihat hasilnya. Karena ini kan sedang dicoba. Sedang berproses. Diproses, diusahakan. Kemudian Anda juga bilang bahwa keterbatasan kewenangan camat. Nah, inilah yang membuat kemungkinan harapan dari masyarakat nggak kesampaian. Oke. Nah, itu menjadi kesedihan yang luar biasa nantinya kan. Saya ingin membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Sumbawa begitu berharap kepada Anda, Pak Dr. Andes Iwan Sofyan. Ini di medsos saya saja. Nah, ini saya sebut nama akunnya Dika Kantari. Yang jelas dengan kehadiran Pak Iwan sebagai camat Sumbawa, saya yakin Sumbawa akan menjadi jauh lebih baik. Siap. Kemudian sahabat saya Bang Ridwan Amor, saya yakin Pak Camat itu bisa. Tapi titip ya Din, tertibkan pedagang kaki lima yang berdagang di atas trotoar, membangun di atas selokan, tertibkan pedagang di Taman Kampung Mande untuk tidak membuang sampah di bantaran kali. Ini permasalahan-permasalahan yang berat
yang sinkronkah dengan kewenangan Anda? Sinkron. 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 Oke. Berarti harapannya bisa dong terrealisasi. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi itu tadi. Oke, bicara kewenangan. Kebutuhan utama tadi bagaimana Pak Camat? Ini. Ada 5 kebutuhan utama tadi. Oke. Ini kita bicara kewenangan, Mbak, supaya kita tidak salah persepsi dan tidak juga skeptis kita atau pesimis lah. Ya. Mbak, memang pemerintah itu didesain seperti itu. Oke. Ya karena apa? Pasti saya bilang bahwa ini ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran. Oke. Nah, kalau seandainya di desain kita bahwa yang menjadi PU-nya camat, yang menjadi kadis sosialnya camat, yang menjadi kades apalagi pangan pertanian camat, maka itulah yang saya bilang berarti kita sudah menjadi bupati. Enggak. Tapi kita hari ini mengatakan bahwa kalau bicara Mbak tadi ada integrasi, terintegrasi semuanya, maka kewenangan camat itu di sana. Camat bagaimana membuat suasana supaya program kabupaten bisa kita integrasikan. Lewat apa? Sosialisasi yang dilakukan oleh camat. Kalau dinas kesehatan ingin mengatakan bahwa ini programnya ada anggarannya di sana, ada anggaran di puskesmas, maka camat dia sifatnya fasilitatif, dia mengundang semua stakeholder yang ada di tingkat kecamatan. Apa sih tugas dinas kesehatan yang ada di puskesmas? Ayo jalankan. Kesehatan lingkungan. Di sana nanti ada program kesehatannya, promkesnya, promosi kesehatannya. Itu yang gerakan salah satunya bisa camat. Dia koordinator di situ. Koordinator. Ya untuk apa? Supaya program-program ini jalan. Kalau yang tadi itu mungkin speednya 50, dengan kehadiran kita hari ini speednya 120. Masya Allah. Tadi saya bilang dengan Pak KUPT berdua, ayo Pak KUPT, saya kepingin kita minggu depan hari Selasa ini, saya undang keslingnya, promkesnya apa? Karena kita harus menjawab persoalan kesehatan, masalah sampah, masalah MCK, masalah banyak lagi. Nah itu artinya bahwa peran strategis camat itu kita mainkan. Tidak kewenangan saya sebagai eksekutor, tapi mendorong. Bahkan menarik. Saya duluan di lapangan, Pak, tolong kirimnya nih. Artinya selalu menarik, sekaligus juga mendorong. Nah, jadi saya nggak khawatir, Mbak. Bagi kami, inovator itu tidak ada yang tidak mungkin. Maka kata pertama harus bisa. Harus bisa. Keyakinan itu nanti akan mensugesti seluruh tenaga kita, pikiran kita bahwa ini harus bisa. Melihat Mbak Dina, ini saya pakai Mbak Dina. Maaf saja. Oke. Hari ini Mbak Dina hadirkan saya, tapi saya juga menghadirkan Mbak Dina di kepentingan kita ini untuk mewujudkan ini. Oke, nggak masalah Pak Camat. Itu saya merasa tersanjung sekali. Tapi tugas saya adalah menagih kemampuan Anda di kecamatan lain untuk hadir di kecamatan kami. Siap, gitu. siap. Kebetulan saya warga Anda nih. Siap. Jadi saya harus bermanfaat maksimal. Maka Mbak Dina juga harus mau. Mbak Dina juga harus mau. Insya Allah, ya. Ini apa yang saya lakukan juga sudah seperti ini. Pak Camat, kembali lagi saya ingin menekankan kepada Anda. Anda menerjemahkan 10 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Gemilang yang berkeadaban ini. Apa rencana Anda untuk menyelesaikan percepatan menyelesaikan masalah yang ada di Kecamatan Sumbawa? Ya. Yang tersinkron dengan tentunya kewenangan Anda yang barusan Anda sampaikan barusan kan. Bahwa camat tidak lagi menjadi kepala wilayah seperti Undang-Undang 79 yang dulu ya. Sudah tidak seperti itu sekarang lagi. dia sudah menjadi kepala UPD wilayah, kewilayahan. Kepala OPD wilayah. Iya. Maka kewenangannya terbatas. Tetapi dia berwenang untuk menggerakkan, membina, memfasilitasi. Untuk menekan lurah-lurah kah? Tidak menekan. Ya. Kelurahan itu merupakan OPD kecamatan. OPD kecamatan. Integrasi dia ke sana. Ya. Berarti bisa dong. Bisa. Bisa. Cuman tapi kalau masyarakat mau curhat, misalnya enak curhat sama Pak Camat, sama Pak Iwan gitu. Udah nggak usah aku curhat sama Pak Lurah, langsung aja ke Pak Camat, bisa? Bisa. 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 Ada orang langsung ke Bupati,
Nanti Pak Bupati perintahkan beberapa pembantu beliau di bawah langsung ke kami. Pak Camat itu ini kami jalankan. Nggak ada bedanya. Tidak perlu kita memikirkan ketersinggungan Nggak. pemimpin. Nah inilah yang harus kita biasakan. Pemimpin. Oh. Memang mungkin ada satu dua yang merasa selama ini dia keberatan ketika sesuatu itu langsung ke camat. Mungkin ada ya. Tapi saya belum menemukan. Mudah-mudahan tidak ada. Karena ini hanya sebuah persepsi saja. Mbak, saya kembali ke pertanyaan awal karena belum saya jawab. Untuk bisa meyakinkan orang dengan semua minat, permintaan, kebutuhan itu, Mbak, internalisasi yang saya maksudkan adalah lurah harus siap dengan jajaran di bawahnya. Harus dia bisa menjamin ini. Menjamin bahwa kepala seksi sampai ke lembaga di bawah itu adalah LPM, dia membawahi RT RW, dia harus bergerak. Bagaimana supaya ini bisa jalan, Mbak? Okay. Yang kami lakukan sekarang baru 4I. Baru. Okay. Nanti banyak I yang lain atau kombinasi huruf yang lain. I-nya ini adalah yang pertama silaturahmi. Silaturahmi, baik. Silaturahmi supaya ada trust, orang bisa mengenal. Yang kedua adalah kolaborasi. Harus kita kolaborasi betul ini dengan seluruh stakeholder yang ada. Yang ketiga adalah integrasi. Harus bisa kita integrasikan semua yang ada. Dan yang terakhir adalah sinergisitas. Sinergisitas ini kan kita mengeluarkan semua daya upaya kita untuk menyelesaikan satu titik persoalan itu. Bersinergi semua orang. Nah, Mbak, ini yang kita lakukan. Sehingga saya bilang dengan Pak Lurah, jangan lagi kita itu duduk di bangku, di meja kita. Enggak cukup. Paling kita datang ke kantor, meyakinkan teman-teman kita bekerja, kemudian meyakinkan orang melakukan apa dan outputnya apa. Ini tugas kita, membina, mengawasi, dan mengevaluasi. Fungsi ini harus nggak boleh lepas. Kita di luar, kami WA tetap jalan, Ibu Sekcam, Kepala Seksi, ini yang dilakukan Pak Lurah, ini. Jadi kita jalan di mobil, tetap juga kita kontrol. Fungsi kontrolnya, pembinaannya, pengawasannya, dan evaluasi. Ini harus jalan. Supaya apa? Supaya ini tetap dinamis. Kenapa? Orang hidup 24 jam, kota hidup 24 jam. Nggak pernah sepi, nggak pernah mati kota kita ini. Maka diperlukan stamina yang kuat bagi seorang camat. Dia harus bisa ada. Lurah juga bisa. Sehingga karena kita nggak sendiri, didesainlah kita negara ini bahwa setiap pimpinan kewilayahan di situ ada yang namanya Porkopimda, Porkopimcam, 3 pilar sampai ke bawah. Itu artinya di samping camat ini dia bermitra dengan TNI, Polri-nya, dengan tokoh-tokoh masyarakat semua. Nah, persoalan kita, sudahkah mitra-mitra kita ini paham? Nah, itulah kemampuan kita, seni kita sekarang mengkomunikasikan kepada seluruh unit-unit kemitraan ini. Oh, ini loh tugas kita camat. Nah, apa yang kita suarakan hari ini? Kecepatan. Saya berprinsip lebih baik salah tapi cepat daripada ketimbang lama walaupun benar. Karena disinilah kita bicara tentang tugas fungsi masing-masing. Nah, Mbak, kecepatan kita memberikan respon itu kadang-kadang bisa menjadi obat. Sering saya buktikan. Untuk? Umpamanya, Mbak, orang teriak-teriak ketika terjadi bencana, bantuan dalam otaknya. Enggak selamanya. Beberapa kali kita bencana, baik itu di Lunyuk, di Lantung, bahkan di Sumbawa. Begitu tentang bencana ada laporan, kami hadir di situ. Enggak membawa apa-apa. Enggak bawa bantuan. Enggak bawa apa-apa. Kita hadir, kita bantu seadanya dengan tenaga kita, kemudian kita arahkan di depan beliau-beliau itulah baru kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dengan BPBD, lapor kepada Bapak Bupati, koordinasi dengan Lurah, kalau camat duluan sana. Itu menjadi obat rupanya. Nah, hal inilah yang membuat kita hari ini berkesimpulan bahwa perhatian itu menjadi nomor 1. Kecepatan itu juga menjadi nomor 1. Baik, Pak Camat, kembali lagi saya ingin mengingatkan Anda bahwa kepercayaan masyarakat Kecamatan Sumbawa sudah sangat luar biasa untuk Pak Iwan ya. Nah, ini yang ingin lagi-lagi saya tanyakan. Tadi sudah tertanyakan terus gitu. Pak Camat, permasalahan di Kecamatan Sumbawa yang saya sebutkan tadi itu permasalahan turun-temurun udah lama banget. Kronis. Udah lama banget. Dan kami sebagai rakyat
tentunya kami tidak ingin berhenti berjuang menyuarakan. Oke. Nah, apa yang akan Anda lakukan untuk percepatan Baik. penyelesaiannya? Mbak, kita ambil contoh tentang sapi saja, walaupun saya dilunyuk karena kita di media sosial, kita ikuti. Begitu kita masuk ke Sumbawa, tapi ini kan gayung bersambut ya, karena bukan saja merasa persoalan ini di tataran bawah, tapi kabupaten pun sering. Nah, sehingga kemarin sudah ada jawabannya, langkah-langkahnya itu sudah ada. Oke. Untuk persoalan sapi, itu nanti akan dilakukan eksekusi melalui operasi. Eksekusi melalui operasi. Operasi gabungan nanti yang akan dilakukan. Cuman sebelum ini kan ada peranya. Yang pertama, kami sekarang menunggu surat dari Bupati untuk langkah-langkah sampai ke operasi itu. Nah, tentunya kita juga tidak ingin masyarakat juga terkena razia itu, terkena dampak dari operasi itu. Maka melalui kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa di dalam perda kita itu mengatur yang sangat jelas sekali. Terjemahannya kira-kiranya begini: kalau ada sapi ternak kita yang mengganggu tempat fasilitas publik, tempat layanan-layanan umum, maka dendanya lumayan besar, sampai 25 juta. Sampai 25 juta. Maka ini kita tidak mau itu. Lalu kenapa selama ini tidak? Ya, kemungkinan tidak diaplikasikan. Ya. Nah, inilah yang kita dorong hari ini. Oke. Kami sudah sampaikan karena yakin kebetulan bisa, Pak yakin Camat? bisa. Oke. Sangat yakin bisa. Siap. Nah, kapan saya bisa menagih lagi? Oke, Mbak, pastinya nanti kalau bisa. Iya kan? Mbak nanti harus ikut dalam operasi kita. Kita ajak nanti. Tadi Pak Camat mengatakan bahwa kalau misalnya selama ini target itu percepatan 6 bulan, kita upayakan menjadi 3 bulan. Ya. 3 bulan ke depan saya menagih ini bisa? Enggak sampai 3 bulan. Oke. Enggak, karena ini dilakukan harus cepat. 3 bulan. Enggak sampai. Oke. 1 bulan pun enggak sampai. Saya berharap seluruh masyarakat Kecamatan Sumbawa menonton. Karena ini juga saya sampaikan ya. Oke. Enggak sampai 1 bulan. Pak Bupati juga ingin cepat. Oke. Kasatpol PP ingin cepat. Kita pun ingin cepat. Nah, sekarang ini masyarakat juga, ayo please dong, yang punya hewan ternak. Ya. Bahkan menurut data yang ada di kita yang punya hewan ternak, enggak semuanya masyarakat umum, ternyata juga ada dari aparatur. Oh gitu. Enggak apa-apa, ini kita buka. Baik. Nah, ayo dong, please. Kita kepingin sekali membangun Sumbawa ini. Artinya pemilik hewan ternak ini juga orang-orang yang mengerti aturan. Ya. Orang-orang yang paham aturan dan dengan sengaja. Tapi sedikit hanya sedikit oknum lah. Oke, enggak masalah. Ya. Ini kan informasi kepada semua pemilik Ya. ternak, ya kan? Ya. Bahwa ternyata beberapa di antaranya adalah orang-orang yang mengerti, gitu Ya. kan? Tentunya kami berharap karena kecelakaan lalu lintas akibat dari menabrak hewan ternak juga itu juga lumayan tinggi loh. Betul, Mbak. Betul. Licin akibat kotorannya. Ya. Orang berkelahi juga kena kecipratan waktu ditindas roda mobil, kecipratan ke orang, ya. kelahi. Ya. Ayo. Berarti untuk masalah hewan ternak yang jalan-jalan itu 1 bulan? Saya yakin nggak sampai. Nggak sampai. Baik, 1 bulan. Ingat ya, Pak Bupati juga kepingin cepat. Masalah sampah bagaimana? Nah, masalah sampah ini, saya pikir masalah sampah adalah urusan perilaku. Urusan perilaku. Mbak, yakin saya bahwa ini adalah masalah perilaku, budaya. Ya. Nah, kita juga tidak pada... Karena Sumbawa tidak memiliki TPA yang banyak. Oke. Bak sampah yang sangat kurang. Salah satunya ya, kan? salah satu, salah dua, salah tiga. Selain memang tingkah laku ya, kan? Tapi Mbak, ini saya kira perilaku, tanggung jawab kita saja. Saya lagi-lagi mengajak kita semua bahwa jangan semuanya kita tumpukan kepada pemerintah. Ini yang saya bilang salah kaprah kita hari ini. Karena ini semua ada tingkatannya. Pemerintah pusat ini loh kewajibannya. Kabupaten, provinsi ini kewajibannya, kecamatan, kelurahan, RT RW, rumah tangga, semua kita
dilahirkan dengan hak dan kewajiban. Nah, ini harus kita implementasikan. Tapi pemerintah diharapkan bisa melakukan provokasi perubahan perilaku, Pak Camat. Setuju. Maka inilah yang kita lakukan. Kami, Mbak, tidak pulang langsung ke rumah. Begitu juga teman-teman lurah, tolong setiap hari teman-teman ngirimkan WA ke saya dalam bentuk gambar, foto, mereka berada di mana, lakukan apa. Karena itu proses perubahan. Mbak, kalau teman-teman camat, lurah dulu dipimpin oleh teman-teman camat yang punya pendekatan seni yang berbeda. Saya pun sama. Hari ini juga ingin membangun kultur pendekatan seni yang sama. Jadi nggak ada yang atas bawah, kami para camat, semua sama. Hanya saja cara terjemahannya, cara melakukannya, cara implementasinya itulah membuat kita berbeda hari ini. Tapi semua camat mempunyai kemampuan yang tinggi, karena saya yakin dengan PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas ini ada di teman-teman camat. Cuma sekali lagi, teman-teman camat ada yang melakukan itu dengan media sosial, ada yang enggak. Ya, gayanya beda-beda. Beda-beda, maka. Oke, Pak Camat, Pak Camat, untuk masalah sampah, berapa lama saya akan menagih? Boleh setiap saat diingatkan, jangan nagih lah. Oke. Kalau saya bilang nagih itu tadi, Mbak. Hari ini sedang kita bicara juga. Oke. Maaf, ini mohon izin Bu Wabub. Saya pernah sampaikan ke beliau waktu kami diajak rapat oleh Ibu Wabub tentang sampah. Sambil saya WA beliau di depan. Nah, ini kualitas pimpinan kita hari ini, nak kita ajak bicara. Yang kemarin juga sama, enak. Enak diajak bicara. Saya. Sambil beliau pimpin kami rapat, kami beliau, Bu Wabub, salah satu yang coba kita buat instrumen percepatan penanganan sampah adalah mungkin ada kewenangan-kewenangan yang jelas ada di kecamatan kita. Di sini kewenangannya. Supaya apa? Lebih dekat kita melakukan proses. Ketimbang kita harus kontak kabupaten, lain sebagainya. Nah, bisa Pak Camat. Kenapa nggak bisa? Oke. Negara ini didesain semua, itu bisa enggaknya karena kan di otak kita sendiri bisa. Artinya kewenangan camat. Karena di daerah-daerah lain, di kota-kota besar lain itu ada sampai kecamatan, bukan kecamatan lagi, malah sampai ke kelurahan. Desa itu ada. Nah, sekarang tinggal didesain. Cuman gini Mbak, ingin saya katakan bahwa persoalan sampah kita hari ini masyarakat menganggap bahwa ini urusan pemerintah. Maka pemerintah harus menyiapkan infrastruktur mulai dari TPA-nya, fasilitas mobilitasnya, SDM-nya segala macam. Bukan kan memang benar begitu? Memang, karena itu menjadi urusan wajib salah satunya, Mbak. Tapi ingat, kita sekarang ini ingin saya sampaikan kepada kita semua, pemerintah kabupaten kita mengalami juga dilematis, pemerintah kecamatan. Dengan refocusing, dengan kewajiban-kewajiban harus dilakukan yang menjadi skala prioritas hari ini, skala prioritasnya masih tetap pada COVID, belanja COVID, vaksin dan sebagainya. So, apa yang bisa kita lakukan? Maka ini musibah bagi kita hari ini. Tingkat kebutuhan warga semakin tinggi, tetapi salah satu resourcesnya ibarat perusahaan kita kolaps, Mbak, sekarang. Maka kita menjadi orang yang berbudaya, kita nggak mau kalah dengan itu semua. Ayo dong kita lawan ini dengan harapan tertinggi untuk penanganan sampah adalah perubahan perilaku mulai dari keluarga, mulai dari diri kita sendiri. Untuk apa? Ayo dong kita bantu pemerintah dengan segala kekurangan hari ini, tetapi tidak juga mengurangi. Oke, sampahnya dikumpulin terus dibuang kemana? Tetap hari ini juga walaupun TPA kita hari ini sedang ada disharmonisasi mungkin ya, karena ada komunikasi yang belum kita jalankan. Tadi saya menerima undangan dari salah satu sahabat kami. Beliau ngundang kami nanti ketemu dengan keluarga-keluarga kami, warga kami ada di Rabras. Saya bilang saya nggak perlu tunggu hari Senin, tapi tetap saya dari Senin. Tapi sebelumnya memang saya sudah jalan. Nah, makanya saya bilang sama Om Jack besok lusa, besok ada waktu kita ke sana. Kita buat konten tentang ini dan edukasi yang kita lakukan supaya pemerintah tahu juga apa persoalan di sana. Oke. Supaya berharapnya ada perubahan perilaku. Betul. Masyarakat. Baik. Warga Rabras juga harus sehat. Nggak boleh, tetap saya yakin bahwa Rabras ini akan berkembang terus dan pasti orang sekarang sudah mulai membangun ini. Dan memang kenyataan iya, mulai sudah ada bangunan rumah-rumah dekat TPA dan pemerintah harus berpikir ini sekarang relokasi.
Nah, sebelum itu relokasi karena juga butuh proses, maka Relokasi TPA maksudnya? betul, harus ada upaya-upaya bagaimana sekarang meminimalisasi dampak akses bagi warga kita yang diprotes oleh warga kita hari ini. Kemudian dampak baunya yang juga memang itu nggak bisa dihindari. Jakarta dengan Bekasi, Bantar Gebang itu segala macam itu kan semuanya ada, sangat dinamis sekali, Mbak. Nah, sama persoalannya, hanya tingkat volume sampah kita saja yang berbeda. Tetapi ingat, semuanya pasti ada penyelesaiannya. Pasti ada penyelesaian. Baik. Masyarakat kepinginnya begini, kita pemerintah hadir. Baik. Anda akan mencoba membuat konten khusus supaya ada perubahan Edukasi ada perilaku aja. edukasi, kemudian ada perubahan perilaku Ya. masyarakat kita. Baik, itu tentang sampah. Pak Camat, kalau tentang Tapi bukan jawabannya kalau sampah ini kita buat konten, enggak. enggak juga. Iya, maksudnya untuk yang tahap dekat Kami yang tahap dekat ini, Mbak, tetap setiap kami turun, kami ke Semapuin, kami ke Berangbara, ke Bugis, ke Berangbiji, ke Seketeng, Umasima. Kita sampaikan begini ke Pekat. Setiap rumah itu, dimanapun kami ketemu, boleh Mbak cek nanti di HP saya nih, setiap ketemu dengan orang. Tadi pun kami ke Umasima dan Berangbiji, saya diikuti oleh teman 2 lurah. Pesan sampah ini tetap, saya minta setiap rumah kita edukasi dia supaya ada karung minimal, supaya sampahnya tidak ini. Tapi buangnya kemana? Makanya nanti ini kita desain, Mbak, dalam waktu dekat harus ada jawabannya. Terutama teman-teman kelurahan itu kita ajak edukasi. Kalau sampah itu nggak harus kita buang, kita dorong supaya setiap rumah yang dimungkinkan itu membuat tempat menampung sampah, tetapi hanya yang organik supaya itu nanti bisa berfungsi jadi pupuk dan lain sebagainya. Ini kan edukasi. Kalau kemarin mungkin sudah dilakukan, cuman kurang kencang. Sekarang ini pemerintah tentunya dia harus melanjutkan. Kalau yang baik, ayo lanjutkan. Kalau nggak baik, ngapain? Nah, kehadiran saya hari ini tidak lebih hanya meneruskan saja, meneruskan apa yang selama ini sudah terbangun baik, dan itu saya lanjutkan. Baik. Tetapi pada speed yang berbeda. Ya, itulah yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Sumbawa untuk Anda. Kemudian untuk penerangan jalan, Pak Camat, Ya. di banyak titik, jadi bukan di beberapa ya, di banyak titik itu Kecamatan Sumbawa ini gelap, Pak Camat. Siap. Kemudian tentunya menjadi bermanfaat bagi anak-anak remaja kita, para calon pemimpin kita untuk berbuat yang tidak seharusnya. Anda boleh cek, karena saya juga jalan-jalan dan pemirsa juga beberapa kali mengirimkan bukti di media sosial mereka, ada tumpukan kemasan komik yang dimix dengan beberapa minuman dan sebagainya, kemudian ada kondom dan sebagainya, dan itu di wilayah-wilayah minim penerangan, Pak Camat. Ini lumayan, karena generasi muda kita tentunya akan menggantikan kita nanti. Ya, Mbak, saya lihat fenomena akhir-akhir ini kita. Karena ini kota ya, memang betul, seperti Mbak. itu. Di kita banyak tokoh-tokoh masyarakat, ada LSM, ada lembaga-lembaga yang juga memberdaya ya. Saya ingin mengundang teman-teman ini, ayo kita melakukan sesuatu sekarang. Kalau hari ini mungkin fokusnya masih kurang pada hal-hal yang disebut sama Mbak Dina tadi, kita masukkan ke fokus itu ya. Nah, Mbak, saya pernah lakukan di Alas Barat. Oh, di Alas Barat pernah dilakukan. Oke, Baik. Mbak, Alas Barat. Berhasil, Pak Camat? Saya bilang nggak berhasil, karena waktu kita yang menentukan ini. Oh. Nah, tetapi kita lakukan. Waktu yang panjang? Enggak juga panjang, Mbak. Oke. Karena ini bukan persoalan trustnya tadi, edukasinya, merubah perilaku. Yang ingin saya katakan gini, Mbak, di Alas Barat, ya, kami dulu di camat itu ada dana partisipatif, itu yang bisa kami belanjakan langsung, bisa melihat peluang-peluang yang sifatnya pemberdayaan UMKM itu bisa kita dorong dari situ, membantu perujukan linmas dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kami selalu menyampaikan
kepada toko-toko, para pengusaha kami ada di sana yang dia membeli kabel, kemudian dia membeli Lampu. peralatan lampu, kemudian dititipkan ke saya, Pak Camat, untuk dibagikan warga. Nah, artinya gini Mbak, dalam membangun Sumbawa ini tetap saya katakan kalau mau berhasil itu maka harus gotong royong. Gotong royong. Gotong royong ini tidak Untuk saja semua sektor kita bisa gotong royong. Baik. Contoh Mbak, bidang KPU-an lah, Bina Marga. Di sana langsung kita katakan di situ ada jembatan apa segala macam. Kita bisa melakukan dulu lah. Kami pernah lakukan itu di Lunyok umpamanya. Walaupun sampai sekarang teriak-teriak teman-teman yang ada di Sukajaya dan seluruh kepala desa yang sana tentang jembatan. Cobalah kita edukasi masyarakat yang tadinya mungkin agak pasif, justru sebaliknya. Mereka dalam satu hari bisa membangun jembatan 76 meter. Satu hari. Bahannya dari membelah memotong Brangbeh kita, Sungai Brangbeh. Hanya dari kayu, bambu dan lain sebagainya, tapi mereka bisa manfaatkan 3 bulan. 3 bulan itu secara ekonomis kalau kita hitung-hitungan luar biasa dampaknya. Nah, ini artinya Mbak, bahwa nilai-nilai kegotong royongan kita masih kuat, hanya sekarang perlu ada yang orang yang menggerakkan. Camat, lurah, tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder ini harus menggerakkan ini semua. Ayo bangun Sumbawa dengan gotong royong. Itu saja jawaban kita hari ini di tengah kekurangan ini. Kalau kita berharap dari pemerintah, bukankah masyarakat kota lebih sulit, Pak Camat? Enggak sulit. Enggak. Makanya beri kami waktu untuk melakukan silaturahmi dulu. Baik. Silaturahmi. Masjid bisa kita bangun, baru kita sadar, oh ternyata masjid dibangun itu sampai 10 miliar. Uangnya dari mana? Karena apa? Panitia pembangunan yakin Allah itu maha kaya. Persoalan-persoalan yang ada hari ini di Sumbawa bisa kita jawab. Allah maha kaya. Allah yang menciptakan semua hati manusia, tinggal kita ketuk. Tapi ada caranya. Nah itu tadi dengan silaturahmi. Kita betul-betul menempatkan ini sesuatu pada tempatnya. Nah, saya tetap pada posisi Mbak, tidak bisa semua persoalan itu kita serahkan kepada pemerintah, karena kita akan gagal. Baik. Kita akan gagal membentuk masyarakat yang mandiri tadi. Baik. Terima kasih banyak. Banyak lagi. Saya rasa pertemuan kita dengan beliau hari ini cukup sampai di sini dulu, pemirsa DRTV. Sepertinya 3 bulan lagi saya akan datang untuk sekedar mengobrol kembali, Evaluasi. menanyakan kepada Pak Camat tentang obrolan kita hari ini. Beliau yakin jadi masyarakat Sumbawa bersedia diajak bergotong royong untuk menyelesaikan semua persoalan yang selama ini seolah-olah tidak terselesaikan selama puluhan tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tadi sudah menyampaikan bahwa kemampuan semua camat itu sama saja. Ya. Hanya gayanya saja yang berbeda. Betul. Bahkan lebih. Banyak yang lebih dari Iwan ini. Nanti lihat. Baik, beliau menggunakan kepercayaan yang sudah ada dari Anda semua masyarakat Kecamatan Sumbawa. Maka dari itu jangan hanya ngomong bahwa percaya saja gitu. Tetapi ayo kita sama-sama membantu beliau gitu kan. Ya enggak sih? Betul. Ya kan? Jangan hanya mengatakan di akun saya, di akun beliau, kemudian di sahabat terdekat beliau, di orang-orang terdekat beliau gitu, yang akan menjadi jembatan komunikasi dengan Pak Iwan gitu. Bahwa saya yakin, udah terima kasih Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati sudah menghadirkan seorang Iwan Sofian menjadi camat Sumbawa. Maka permasalahan yang selama ini ada di Kecamatan Sumbawa akan tuntas dengan kemampuan beliau. Itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi jangan hanya bicara bahwa kita percaya kepada seseorang, tetapi kita tidak bersedia membantu orang itu. Yes. Saya termasuk orang yang ikut percaya dengan Bapak. Alhamdulillah. Dan inilah yang bisa saya lakukan untuk membantu Bapak. Pas. Sesuai dengan kemampuan kita, dengan peran kita. Maka masyarakat Sumbawa silahkan membantu sesuai dengan batas takdir peran Anda. Yakin bisa. Kalau sudah kolektif, kalau sudah gotong royong, kata Bapak tadi, selesai. Selesai semua permasalahan kita.
Oke, kita akan kembali 3 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa di sini lagi di teras kantor Camat Sumbawa. Ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You the best. Terima kasih. Mbak, Ya. harus ada sambungannya.